Insinyur Haji Ubaidillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Ketua DKM Masjid Al-Hilal, Al-Hilal. Cakung Timur Jawa Timur. Hari ini rencananya kita cuma mau ngobrol-ngobrol, sharing seputaran beliau ini pernah kena COVID, guys. Jadi beberapa bulan yang lalu beliau ini kena COVID dan alhamdulillah sekarang udah gitu ya, Pak. Betul sekali. Saya enaknya panggilnya apa ya, Bapak, Apa? Kakak atau Abang? Bapak aja. Bapak, baik Pak. Jadi beliau ini saya sengaja undang untuk sharing tentang pengalamannya pernah menderita COVID yang sekarang bagi banyak orang adalah merupakan penyakit yang ditakuti, tapi sebetulnya nggak seperti rumor itu ya, Pak. Betul Ya. sekali, betul. Iya. Tapi sekarang Bapak udah sehat. Alhamdulillah sehat 100%, tambah sehat lagi, Pak. Weh, tambah sehat kayaknya malah tambah bugar. Imunnya udah oke, imunnya. Oh, imunnya udah oke. Alhamdulillah. Kabar keluarga juga sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatan di masjid juga Masih aktif, di kantor juga masih aktif. Oh, masih aktif di kantor ya. Iya. Alhamdulillah, senang. Tuh guys, coba lihat. Bapak ini sudah kembali sehat, kembali bugar, tetap semangat, makin semangat malah ya, Pak ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Cerita dong, Pak, waktu pertama kali dokter diagnosa Bapak terkena virus COVID. Kita gini ya guys, saya dapat informasi dari beberapa teman-teman, katanya yang kena COVID itu banyak banget rumor-rumor yang kurang asik didengar, bisa dijauhi, bisa juga dianggap apa ya, pembawa virus dan lain sebagainya. Untuk itu kita coba cari informasi dari sumber-sumber yang pernah merasakan bagaimana kena COVID. Jadi gimana, Pak? Oke, terima kasih. Sebetulnya penyakit COVID ini dibilang tidak ada. Yang jelas saya terkena COVID. Contohnya ada, salah udah pasti satunya, ada. gitu. Cuma yang paling utama ini, terkenanya ini yang kita tidak tahu. Dari kemarin itu nggak nampak, susah. Jadi kita tidak tahu dari mana akan terkena. Betul asal gitu ya. usulnya. Itu yang tidak tahu, karena lawan kita atau teman kita tahu dia punya gejala atau tidak. Iya. Rasanya setelah sudah sampai di rumah baru ada rasa gejala-gejala. Oh gitu. Jadi intinya kita harus waspada terhadap siapapun. Betul gitu ya. sekali, betul sekali. Nah, untuk saya sendiri, saya pikir penyakit ini memang ada menurut saya. Akhirnya Memang saya ada. setelah ada gejala-gejala, saya cepat secara pribadi saya swab, saya punya kondisi kesehatan saya. Oh iya. Awalnya apa yang dirasa, Pak, hingga Bapak Rasanya melakukan sebetulnya saya punya penyakit rutin dari zaman masa kuliah, sekolah. Apabila ada ujian atau kesulitan pasti saya punya radang. Oh gitu. Jadi Radang ada tenggorokan. radang. Mau ujian malah radang. Pasti. Saya kalau ada konsep terlalu pikirin ujian pasti apa pikiran penyakitnya cuma radang, dari nggak punya penyakit lain. Jadi itu penyakit bawaan. Bawaan. Ya, bawaannya. Kalau saya bawaannya pengen ngoceh-ngoceh. Iya, terus Pak? Nah, radang. Saya pikir ini penyakit biasa, tapi Waktu kondisi saat pertama merasanya sakit biasa saya pikir. tapi dipikir-pikir lagi nggak ada masalah apa-apa dong. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi lagi ngetren ini penyakit virus COVID Ada memang virus berobat. COVID. Daripada nanti berlarut, Ya. lebih awal saya cek Oh, radang jadi, saya. ya, karena merasa sekarang lagi merebak virus Betul. COVID dan ternyata ada gangguan, kok tiba-tiba Betul, ada radang. betul. Jadi Bapak cek swab ke rumah sakit. Nah, kebetulan penyakit radang ini kan mirip-mirip memang gejala orang COVID. Pertama, gitu. pernapasan radang. Pernapasannya Kedua, agak badan sedikit. agak panas, gitu ya. Badan panas. Penciuman agak berkurang. Oh gitu. Tapi waktu ke saya istrinya dong, Pak. nggak ada, Nggak cuma kurang. radang aja. Kirain ke istri juga ciumnya kurang ya, Pak. Jadi pencium indra ya, Pak. Betul, indra. Indra penciuman kurang. Indra perasa gimana, Pak? Kalau saya pada saat itu cuma radang aja, cuma panas nggak sampai 37 lah. Tapi saya preventif aja, akhirnya saya cek pribadi sendiri, mandiri, di swab. Di swab. Terus? Nah, nyatanya karena yang dicek tenggorokan, saya sedang radang, berarti virus memang ada di situ. Iya betul. Jadilah saya positif COVID. Setelah gimana Pak rasanya ketika kan tadinya kan Bapak berpikir bahwa ini biasa. kemungkinannya radang, Iya. jadi bukan COVID, tetapi ketika
keluar hasil dari diagnosa dokter dinyatakan Bapak sebagai positif COVID, rasanya gitu pas, waduh gitu, gimana itu Pak? Ya, saya kaget juga mau positif. Iya. Tapi saya penyakit ini saya harus segera harus lapor. Iya. Terutama ke Satgas COVID Oh gitu, di lingkungan kita. jadi yang terpikir oleh Bapak adalah bagaimana saya harus segera lapor ke Segera. Satgas bahwa Bapak adalah terkena virus. Betul, gitu. sebab kalau tunda-tunda kemungkinan dia terus makan terus, mungkin lebih parah kan. Oh, Jadi iya. awal-awal saya udah memberanikan diri aja, nggak usah malu. Penyakit ini bukan aib, bukan apa gitu. Iya, Saya betul, pikir, betul, Pak. saya cepat segera. Akhirnya saya masuk lapor ke Satgas, Lapor ke akhirnya Satgas. masuk ke rumah sakit. Oh iya, jadi yang Bapak pertama lakukan adalah ketika tahu Bapak terkena COVID adalah Setelah lapor hasil. Satgas. Ya, Ya, ya. hasil swabnya keluar. Hasil saya positif, Mhm. pertama Satgas saya lapor. Satgas lapor, terus menurut Satgas harus Nanti dari Satgas dapat arahan atau rujukan Mhm. rumah sakit mana yang menerima pasien COVID. oh Gitu. gitu tuh guys, nggak usah takut, nggak usah panik. Bapak Haji Ubaidillah ini setelah tahu malah langsung yang terpikirkan adalah saya harus lapor ke dinas terkait gitu. Setelah itu baru melakukan pengobatan. Tujuannya pun lapor ke Satgas COVID karena biaya ini kan cukup besar sekali. Iya, memang sakit ini nggak ada yang murah ya nggak ada Pak murah. ya. Khusus ini memang besar sekali. Kalau seandainya kita langsung rumah sakit ada kesulitan sebenarnya kita. Ya. Tapi kalau ada referensi dari atau rujukan dari Satgas, kita lancar sana. Oh, Bisa di gitu? rumah sakitnya otomatis. Berarti Jakarta jadi lancar semuanya. termasuk kalau udah didaftar oleh Satgas, biaya rumah sakit ditanggung sama pemerintah semua total. Tuh, jangan takut. Pemerintah sudah hadir buat kita semua warga Indonesia. Gitu ya Pak Betul ya. sekali. Setelah itu jadi Bapak ke rumah sakit melalui Setelah itu saya masuk rumah sakit, ada rujukan dari beberapa rumah sakit. Nah, saya pun akhirnya pertama dimasukin rumah sakit yang nggak terlalu lengkap peralatannya. ke rumah sakit yang standar. Standar aja, Ya. saya pikir sakit saya sederhana. Dan karena Bapak pun merasa tidak Merasa terlalu betul. banyak gejala yang Gejala, biasa betul. gitu ya, Pak ya. Tapi rumah sakit tersebut melihat saya dari segi umur, dari berat badan, Ya. peralatan dia nggak lengkap di rumah sakit tersebut, terutama ICU nggak punya. Ya, jadi Akhir- rumah sakit pun memikirkan pasien ya Pak Betul ya. sekali. Memikirkan keselamatan pasien Betul. bahwa apa yang harus Betul. diberikan untuk pasien. Kebutuhan peralatan pengobatan pasien nggak lengkap, dia akan kasih tahu bahwa di sini tidak lengkap. Bapak harus bicara tempat rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya. Gitu guys, udah keren banget kan sebetulnya. Tidak hanya kita yang aware dengan diri kita sendiri, tapi pihak-pihak rumah sakit juga sudah tahu apa Betul. yang harus dilakukan. Betul gitu ya, Pak sekali. ya. Iya. Jadi setelah dikasih tahu di situ peralatannya tidak lengkap, yang dilakukan adalah Terus dari pihak rumah sakit yang saya bilang nggak lengkap ini, hmm, dia cari rumah yang fasilitasnya di atas dia. ya fasilitas komplit lah. Komplit gitu ya. lah. Ya, betul. Suruh pilih lah rujukan ada 4 rumah sakit. Akhirnya saya pilih yang menurut saya pertama dekat, kedua lengkap. Oh gitu. Gitu. Iya. Tidak nyaman juga. Oh di rumah sakit nggak ada yang nyaman tentunya. Ya. Iya. Jadi dirujuk setelah Dirujuk. berapa hari Pak dari Saya rumah sakit masuk awal? 2 hari 3 malam di rumah sakit yang sederhana ini. Iya. Dia merasa karena peralatan yang lengkap, akhirnya saya dipindahkan rumah sakit yang lebih lengkap. Di rumah sakit selama 3 hari itu penanganannya apa aja Pak? Penanganannya Selain ya diinfus cuma betul, Pak? paling saya diinfus, Diinfus. obat sederhana, terus paling ada apa ini? Ya apa oksigen. Dikasih tambahan Betul, oksigen. oksigen. Saat itu Bapak sesek atau gimana? Pada saat itu saya punya oksigen saya sekitar 92. 92. Cukup ini ya Pak? Artinya nggak terlalu parah sih 92. Ah. Tapi karena udah kategori COVID saya tetap di oksigen. Oh, normalnya kata dokter harusnya berapa Pak? Minimal kalau 0 itu 97, 100 lebih bagus. Bapak di kondisi 92, Dua, makanya betul. dibantu dengan alat Oksigen, pernapasan ya, dengan betul. oksigen ya. Gitu. Jadi 3 hari di rumah sakit pertama itu Terus pindah ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. ya dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Di sana Langsung masuk di UGD diperiksa. Akhirnya saya dikatakan karena ada referensi dari rumah sebelumnya, saya harus masuk di ICU. di ICU. Perasaan Bapak gimana tuh ketika harus masuk ke ICU? Soalnya kan yang kita tahu ya, namanya ICU itu maaf-maaf ya, serem, terus
kayaknya bunyi yang tapi itu itu apalah gitu terdengar lebih. Sedangkan kan bapak sendiri, aduh gue covid nih, gue dimasukin ke sini jangan-jangan. Gitu saya pikir tuh ke arah sana apa? Sebetulnya ada rasa seperti itu juga. Ya. Tapi demi kesehatan saya udah abaikan itu aja. Ya. Yang penting saya diperiksa dokter yang memang yang ngerti tentang kesehatan. Oh. Ikutilah sarannya dia, anjuran dia masuk ICU, saya masuk saja. Pokoknya intinya dengerin kata dokter, Dengerin gitu aja, ya Pak ya. Karena iya. dokter juga sudah pasti memberikan Betul yang terbaik sekali, ya. betul. Jadi Bapak masuk ke ICU, di ICU pasang alat segala macam gitu. Semualah yang namanya masuk ICU, semuanya kan semua busana kita buka semua. Waduh, Busa semua. bahaya, Buka buka-bukaan semua. Bapak yang Termasuk apa namanya, buang air kecil pun udah di kateter, udah pakai pipa. Oh, udah pakai kateter. Kateter udah di pipa, iya. Saya jalanin itu, alhamdulillah saya baru 1 malam di ICU, kondisi badan saya terasa fit sudah. Udah membaik satu Baik, hari semua di baik. ICU. Termasuk napas saya udah langsung 98. Dibuka. Wah, dari 92 Dua. guys masuk ICU. Saya penasaran Semalaman. nih ya. Ini masuk ICU langsung 92 karena obat apa karena ini rindu sama keluarga sama istri gitu Pak? Yang udah jelas, kalau saya perhatikan karena saya memang dari mulai gejala segeralah kita harus Oh, lapor itu yang paling benar. penting ya? Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Tunda, Baik. gitu. Jangan ditunda. Ingat, jangan ditunda. Segera lakukan apa yang harus kita lakukan. Dicek ke rumah sakit, berobat yang benar, ditangani dengan ahlinya. Ya, Pak, ya. Karena saya betul-betul virus ini baru kena, awal benar saya masuk ICU, mungkin belum sampai jamah yang lainnya, udah kena obat. Oh, Udah semua obat-obat rumah sakit, alhamdulillah mungkin dia langsung nggak jadi sakit kan gitu. Jadi memang penanganan di awal itu Betul. memang paling bagus ya karena Betul. tertangani dari Benar, awal, benar. jadinya proses penyembuhannya lebih cepat gitu Betul. ya Pak ya. Alhamdulillah. Berapa hari Pak di ruang ICU? ICU saya cuma 3 hari. 3 hari dirawat inap di rumah sakit standar, 3 hari di ICU, lalu Masuk ruang HCU lain lagi. HCU. ini lebih sederhana dari ICU. tapi bukan perawatan biasa. Tapi saya udah kamar sendiri, bisa bangun, bisa kamar mandi Oh, sendiri. udah lepas kata Kalau di tangan kalau di sebagainya. ICU Tapi ini kita infus masih Pak. impus masih Impus masih. kebutuhan gitu. Akhirnya kita semua periksa penyakit semua yang ada di tubuh kita, dicek semua penyakit kita. Malah dicek semua. Dicek semua. Tapi alhamdulillah sehat dong Pak. Alhamdulillah. Radangnya gimana Pak? Radang udah otomatis kan, saya mau 1 malam udah sembuh. Wih, radangnya apa langsung hilang. Suara jadi makin merdu dong Betul. Pak. Paru saya pun baru 1 hari pertama ada flek dikit, Oh, iya. dikasih obat 3 hari langsung hilang. Oh, sempat flek di awal Ada memang dikit, pasti ada flek putih-putih ya, kan sedikit. ada putih kayak awan-awan. Betul, gitu ya. awan-awan. Tapi pas 3 hari kena obat langsung hilang gitu. Langsung hilang. Langsung hilang. Alhamdulillah. Obat di Indonesia kayaknya udah manjur deh kayaknya. Gitu, Nah, ya. jadi gitu. Jadi tetap di ruang HCU berapa hari Pak? HCI 3 malam. 3 malam juga. Bapak kayaknya berjodoh dengan angka Tiga. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Setelah itu masuk ke Setelah itu karena memang paket COVID minimal 2 minggu, Mm-mm. jadi saya harus menyempurnakan yang 2 minggu. Ya, Tapi walaupun saya udah sehat, ke arah negatif, CT itu nggak cepet-cepet naik. CT-nya nggak CT-nya naik. CT-nya nggak naik-naik. Naik. Memang waktu pertama saya kan di angka CT saya 22. Terus kedua di CT saya naik ke angka 25. 25. Ah. Lumayan signifikan Naik ya, terus Pak. 27. Standar. Sampai 5 kali saya di swab, terakhir angkanya di 34,8. Ya, 34,8 sedangkan standarnya berapa Pak? Senada 35. 35 bisa mandiri. 35 bisa mandiri. Isolasi mandiri maksudnya Bisa. Pak. Bisa mandiri 35, Kalau bisa pulang. 35 bisa isolasi. Dengan catatan swabnya bukan swab antigen ya guys, tapi harus PCR. Gitu. Memang harga nggak bohong. Gitu. Jadi gitu. Setelah itu, setelah naik Setelah ke di berapa? HCU kan beda ke ruangan Biasa. bersama biasa lah. perawatan, Satu ruang kamar perawatan. 5 orang. Satu kamar 5 orang. Itu- Di dalam Bapak pakai hazmat atau hanya perawatan? Kalau udah baju perawatan aja, Oh, baju rawat, jadi kayak baju seperti dirawat biasa tidur lah, ya. baju Hanya tidur. memang nggak boleh dikunjungi ya Pak ya? Nggak boleh dikunjungi. Nggak boleh dikunjungi. Semua pun yang berisik kita mau ada
barang titipan semuanya pakai APD semua. Pakai APD. Semua, Jadi cleaning semuanya- service semua APD semua. semua APD ya. Betul. Karena mereka juga butuh dijamin Betul kesehatannya ya Pak sekali. ya. Nah, saya setelah itu selama 10 hari di ruangan yang bersama, ya udah ikuti rutinitas kegiatan rumah sakit dalam rangka penyembuhan. Iya. Terus jam 10 saya berjemur, Jam 10 olahraga, berjemur. 1 jam Sarapan tuh. jam berapa Pak? Sarapan jam 7, setengah 6, setengah 7 di rantai. Setengah 7 udah sarapan, bersih-bersih, mandi, jam 10 berjemur. Mesti keluar jemur 1 jam ya jam 11. Olahraga dikit-dikit dong Dekat-dekat Pak, walaupun ada tidak- rame-rame kan kita olahraganya. Oh, ada tim baru dong. Jangan punya grup WhatsApp sekarang. ada Alumni. mantan alumni Covid ada grupnya. ada ya. Jadi setelah itu 10 hari 10 dirawat, hari. dinyatakan Eh, sehat. kebetulan CT saya udah mau ke arah 35. 35 alhamdulillah. Saya minta diisolasi di rumah. Ya, isolasi. Karena saya berasa tuh sama dokter, saya bilang kemungkinan di rumah akan lebih cepat proses pemulihannya. Kalau di rumah sakit, walaupun fasilitasnya lengkap, dokternya lengkap, tapi kan kita hubungannya cuma tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, paling keluarnya olahraga doang kan. Kayaknya itu Makan. berat ya. Memang kenyamanan itu pastinya ada di Betul. rumah ya. Betul. Setelah itu apa diizinkan sama dokter? Setelah itu saya diizinkan mandiri di rumah. 2 hari saya di rumah, saya coba swab lagi sendiri, langsung saya positif udah. Negatif maksudnya Eh, mungkin Pak? Iya negatif, langsung negatif. 2 hari. 2 hari guys. langsung 2 negatif. hari di rumah begitu dicek udah langsung sehat gitu ya. Pak. Iya. Nah sekarang kan itu proses perawatan di rumah sakit ya. Betul. Kalau nih ya, karena virus ini walaupun sudah hampir setahun kita mengalami ini, tapi kan tetap aja masih banyak orang-orang yang masih belum paham bagaimana cara menangani COVID, bagaimana cara menyikapi jika ada tetangga, saudara kita yang COVID. Kalau Bapak sendiri yang alami, keluarga gimana Pak untuk mensupport Bapak? Kalau keluarga memang setelah saya pulang, waktu itu kan saya memang belum negatif benar. Ya, Tetap, belum nah, negatif karena 2 hari tadi Betul. ya Pak ya. Akhirnya saya pun tidur kamar masing-masing. Masih keisah. Masing-masing. Iya, iya. Karena dikategorikan saya belum negatif. Karena memang Nah, masih jaga saking sayangnya saking Pak, sayangnya ya, iya. Pak, ya. Setelah saya 2 hari langsung di tes swab, langsung negatif. Iya. Itu pun nggak langsung tidur, tetap kita kasih waktu lagi lah. Masih jeda lagi Jeda untuk kasih waktu, meyakinkan diri, kita ya. gitu. Meyakinkan diri. Bergaul dengan masyarakat pun saya stop dulu. Saya pakai rumus rumah sakit lagi. Nah COVID 2 minggu. Nah saya 2 minggu kegiatan di rumah aja, tapi biasa Oh, sama jadi- keluarga biasa. DKM ditinggalkan Tinggal sementara? aja. Oh, jadi Nggak. Bapak udah nggak hamil walaupun dokter sudah bilang Bapak sehat. Betul. Karena saking sayangnya Bapak sama jamaah di sana, Betul. jadi Bapak tetap Belum. nggak ke Nggak mesti belum, nggak belum, mesti. belum aktif. Ke kantor juga tidak. Ke kantor juga tidak. Tapi support dari rekan-rekan semua. Oh banyak sekali. Ini ya Pak ya, Iya, maksudnya iya. tetap memperlakukan, mereka paham memperlakukan Paham Bapak sekali, dengan gitu. baik. Ah, Ya betul. seperti kan banyak cerita-cerita. Ada makanan di depan pintu kan? Oh iya, Makan di waktu isolasi mandiri, waktu Pak. saya masuk mulai sakit Iya. COVID, Iya. itu teman, sahabat, saudara itu pada bawa makanan di pagar rumah saya banyak bener gantungan. Salah ya, harusnya Gantungan. kita datang waktu itu pada saat Bapak kena COVID kita ambilin dong. Bercanda. Isinya macam-macam, ada Iya. obat Cina, Obat ada Cina, vitamin, ada vitamin. vitamin saya semua dibawa buat penyembuhan dia. Makanan pun paling banyak. Wah, makanan paling Paling banyak. banyak. Udah itu Bapak nggak buka toko obat kan? Ya, dia karena saking banyaknya stok buka toko obat. Mungkin itu juga yang membuat Bapak lekas sehat kali ya. Pak, Betul. ya? Makanya udah Jadi- jelas sakit tuh jangan kalau dipikirin sakitnya ya nggak usah, Oh gitu. ya nggak usah gitu. Nggak usah. Jadi yang kita pikirin apa? Alhamdulillah kemarin juga sehat. Iya Harus sehat lagi. gitu. Ah, ah, Dan ah. alhamdulillah saya satu malam pun karena saya betul-betul awal langsung ke rumah sakit, jadi memang proses sehatnya cepat sekali gitu. Alhamdulillah. Cuman ninggiin CT-nya ini perlu waktu. Oh gitu, tinggiin. Saya kurang paham ya bahasa kedokterannya apa, tapi mungkin imunnya itu yang Iya, harus betul. segera dinaikkan ya Pak ya, Betul. dengan cara berpikir positif. Positif ya. aja. Kalau saya lihat dari Bapak Haji Baidillah ini kan dari awal itu positif banget. Pertama, kalau mungkin yang lain ketika tahu akan ngedrop, akan nangis, akan apa, takut begini, nah Bapak malah kepikiran yang pertama dilakukan adalah ke Satgas COVID, Satgas lapor, saya rumah terkena. sakit, Iya.
Iya. Dan ketika dokter sudah menyatakan sehat pun beliau masih tetap menjaga jarak, masih protokolnya tetap dijalanin, berharap semuanya sehat gitu ya. Betul. Jadi terima kasih banyak sebetulnya kepada orang-orang yang sudah paham. Saya sih berharap dengan adanya video ini yang lain pun melakukan hal yang sama seperti yang Bapak Haji Baik lakukan, begitupun sebaliknya dengan yang sudah dilakukan PK-PK sama saudara-saudaranya. Betul sekali. Ketika di masa isolasi mandiri, Bapak masih status sebagai karyawan ya Pak, ya. Betul. Pekerjaan bagaimana itu Pak? Ada kendala tidak? Ya sekarang pekerjaan udah zaman pakai apa namanya Email ya? email udah Ya, macam ya. lah, handphone jalan gitu. Video call, tentunya. Dari rumah sakit pun saya bisa Jadi bisa walaupun Bapak sedang dirawat masih tetap kerja Pak? bisa. Iya, iya. Kecuali di ruang Jangan kecuali di ruang ICU Pak. Total beberapa sampai. Kalau keluar dari ICU udah kita bebas kasih handphone. Oh iya, dikasih. Jadi sudah mulai melakukan aktivitas. Udah tambah seneng aja orangnya handphone. Oh gitu. Waktu di ICU ya nggak pakai handphone, nggak ada. Aduh rasanya gimana? Itu makanya nggak usah lama-lama ya, 3 hari aja udah cukup ya. Iya, Sudah kangen. betul. Sebetulnya Bapak kangen handphone apa kangen keluarga Pak? Berbagai macam lah komunikasi keluarga, Iya, betul, tugas betul. kantor. Kirain kangen ke handphone ya. Jadi untuk komunikasi dengan aja. keluarga Rupanya ya, tentunya. komunikasi handphone itu ya menyenangkan kita juga lah. Itu membantu ya. Membantu Karena sekali. boring juga ya. Boring. terusan. Tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi. Tapi cuma- dengan adanya komunikasi itu membuat diri malah lebih semangat lagi untuk Betul, sehat dan betul, sebagainya. betul, betul, betul. Jadi masa 14 hari setelah dari awal sampai akhir Bapak proses menjalani isolasi baik itu di rumah sakit maupun di rumah, itu support dari tetangga, keluarga, rekan dan semua itu full ya Pak ya? Full Ya. Jadi vitamin aman sama. Amin. Nah, terus kan banyak tuh ya kalau orang-orang kampung itu ada obat minum jahe lah, minum makan apa ya itu, makan bawang putih lah atau apa. Bapak juga tambahan selain obat dari dokter. Kalau saya nggak minum itu, tapi teman-teman saya yang lain ada bawa dari rumah, ada yang bawa jahe, ada yang katanya minyak apa kayu putih, Minyak kayu putih katanya Pak. ada yang apa namanya kayu manis macam-macam. Kayu manis. Iya, airnya diminum maksudnya Iya, kita diminum macam-macam karena memang semuanya juga orang pada ingin sembuh gitu. Iya. Kalau saya pikir dengan saya udah masuk rumah sakit, Bapak obat percaya. yang paling tepat saya serahkan ke rumah sakit akhirnya. Kalau beliau ini nggak terlalu, bukannya tidak mendengarkan, tapi beliau ini lebih percaya penanganan dokter. Mungkin karena takut double juga kali Takutnya. ya. Jadi Betul. Bapak itu pure obat dari rumah sakit. Betul. Nggak pakai yang aneh-aneh. Nggak ada, apakahnya. nggak ada. Banyak banget tuh, pakai macem-macem lah gitu. Ya, Bapak cuman untuk berdoa karena kita orang muslim ya, berdoa rajin lah. Oh iya, Biasa pas suruh berdoa. DKM ngomongin Kita doa, berdoa saya aja nggak ada deh. apa-apanya. Dibantu doa lah udah pasti doa Oh gitu, pasti. doa Iya. dari majelis juga pasti. Oh iya, kebetulan saya kan jamaah saya banyak mesin-mesin teman-teman mesin setiap sholat Jumat pasti kirimin Fatihah. Tapi yang doa pribadi yang paling utama gitu. Oh gitu ya. Doa pribadi, doa keluarga, doa rekan-rekan. Karena Bapak ini ketua DKM, ya otomatis yang ngedoain lebih banyak lagi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ketika sudah selesai semua, ketika ke kantor, apakah Bapak ngalamin kendala? Misalnya ada yang julid, ih jangan deket-deket, lu kan COVID gitu-gitu. Apa Bapak ngalamin? Saya pikir tidak ada karena saya udah suat betul. Malah pasca saya kena COVID, saya pusat informasi selanjutnya. Oh gitu, Masyarakat. malah berbagi Betul. pengalaman ya, sharing pengalaman, jangan-jangan malah dipanggil ke Betul. sana sini buat nggak usah takut, Betul, sembuh iya. kok gitu ya. Karena saya masyarakat terutama jamaah saha masjid, saya cerita saya kok nyaman di rumah sakit. Ya, nggak usah Cuma takut. prosedur ini prosedur dilalui yang benar. Ikut bersama prosedurnya ya. Jadi mau udah gejala segera lapor. Oh gitu. Ke Satgas Jadi waktu itu. bersyukurnya kalau Bapak malah ketika masuk ke kantor atau langsung terjun ke masyarakat lagi setelah sakit itu malah disambut ya, Iya. malah diambil ilmunya. Betul. Ya, termasuk saya tentunya. termasuk kita guys, berbagi ilmu yang sudah di. Karena masyarakat masih banyak sakit COVID ini dibilang masih aib lah, apalah dibilang atau apa begitu.
Bahkan di daerahnya pun ada yang meninggal sampai tidak masuk rumah sakit. Diarahin ke rumah sakit dia tidak mau. Saking takutnya. Ha-ha. Dan takut diketahui rekan. Diketahui rekan. saudara. Itu yang salah sebetulnya. salah, ya, Salah, tentunya ya. salah. Karena kan dia juga akan diproses seperti biasa, bukan Betul. seperti COVID, ya. Dia malu-malu, akhirnya ada 3 orang di tempat saya juga meninggal gitu. Oh, yang Malu. gitu ya. Saya udah kasih referensi, arahin begini tahapannya. Tapi keluarga dia, termasuk dia nggak usah, kalian nggak usah. Dirasain tahu-taunya nyesek habis meninggal. Tuh. Jadi jangan macam-macam, jangan merasa terlalu diri adalah kuat, karena dokter yang paling tahu keadaan fisik kita Betul ya Pak sekali, ya. betul. Jadi sekarang udah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Keluarga juga udah sehat. Sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Aktivitas sudah normal, Pak. Normal. Sudah normal. Penciuman udah balik. Udah normal. Udah, jangan cium-cium itu. Jadi penciuman udah normal, perasa juga udah makan udah enak dong Bagus, Pak. udah hemat. Udah gemuk Cuman- lagi, gemuk lagi. Udah kan? gemuk lagi. Kemarin sempat turun Pak. Iya kan, makan ditakar. Oh, taker. Di pagi, siang, sore udah ada porsi. Oh, kan? iya, ya. Karena ada dokter gizinya, saya nggak boleh banyak makan banyak. Iya, balik. Semangat lagi makannya. Alasannya, kan saya minum vitamin. Nah, sekarang setelah sehat, sudah cukup lama. Waktu itu pernah sekitaran bulan apa Pak? Saya awal Oktober, tanggal 4 masuk. Tanggal 4 Oktober ya, udah Oktober, November, udah ganti tahun ya, baru udah benar-benar sehat tentunya. Sehat, betul. Vitamin sampai sekarang masih minum Pak? Vitamin enggak. Udah saya enggak? paling ya rutin vitamin C mah minum aja dah. Oh, vitamin C masih Obat-obatan udah. Jadi setelah pulang itu saya masih ada 10 hari kemudian dari pulang dari rumah sakit, ada satu kali harus wawancara Zoom sama dokter. Oh, masih. Kan saya dikasih obat pulang. Ya, Setelah jadi obat, tidak usah visit lagi ke nggak rumah usah sakit, visit. tapi cukup dengan Zoom aja, komunikasi komunikasi aja. Nah, terus obat ini udah habis, dirasain apa? Oh, yang ini harus tambah. Udah setelah itu selesai, udah finish. Alhamdulillah, jadi semua udah sehat ya, Betul. udah semangat lagi, keluarga juga udah sehat. Jadi gitu guys, nggak usah takut, nggak usah ragu, percayakan kepada dokter karena dokter akan memberikan yang terbaik. Betul. Yang paling utama adalah semangat dari diri Semangat, sendiri, betul. tetap berdoa, tetap semangat tentunya. Oke guys, kali ini sepertinya Pak Haji ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua. Teman terutama masyarakat, apabila ada terkena gejala COVID, tidak usah sungkan-sungkan, langsung lapor ke Satgas saja. Langsung lapor ke Satgas. Satgas segera, biar itu yang namanya virus belum terlalu makan terlalu banyak di kita. Jangan sampai kalau kata orang Betawi kadalon. Kedalon gitu Iya, jadi. iya, iya. Segera lapor. Segera lapor. Itu intinya Itu ya. yang paling utama. Sama tetap berdoa Betul. ya Pak Haji ya. Semoga Nah, kalau kita misalnya COVID nggak pakai Satgas, langsung rumah sakit. Pertama kita belum tentu diterima, dibilang penuh. Yang kedua kita bayar sendiri. Oh, gitu ya. Iya, sampai proses ketahuan itu kita COVID. betul, Kan dari itu. Tapi kalau kita udah bawa referensi kita swab sendiri, dari Satgas kita udah nyatakan COVID, udah pakai COVID pemerintahnya. Langsung dari rumah. Guys, jangan komplain mulu. Bilangnya kalau ngikutin prosedur ribet nih, contohnya Pak Haji sehat, ditangani dengan baik, nggak salah jalan tentunya, pulang dengan selamat dan Betul. sehat gitu ya Pak Haji Betul ya. sekali. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Haji? Udah itu yang penting, sekarang arah pemerintah yang sekarang mesti 3M dilaksanakan saja lah. Dilaksanakan saja 3M. Dilaksanakan saja 3M-nya ya, tetap sehat, tetap semangat. Oke, sampai ketemu lagi di channel berikutnya dengan saya Yani Mulya dan Bapak Insinyur Haji Ubaidillah. Terima kasih atas waktunya. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih.